Baik, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kami akan meneruskan materi tentang rancangan bujuk sangkar Latin, di mana rancangan bujuk sangkar Latin ini merupakan suatu kondisi yang apabila kita dikelompokkan dalam dua arah, yaitu baris dan kolom. Artinya dua arah ini merupakan dua sumber keragaman yang ada dalam kondisi percobaan. Jadi RBSL bisa kita terapkan bila atau ada sumber keragaman dari kelompok yang kita berikan pada kondisi percobaan untuk minimalisir baik yang kedua. Mengapa disebut sebagai bujuk sangkar? Karena desainnya berbentuk bujuk sangkar dan diperlakukan di simbol huruf Latin kapital, misalnya A, B, C, D. Yang ketiga, keuntungan RBSL. Yang pertama, untuk mengurangi galap melalui dua arah. Yang kedua, analisis mudah. Yang ketiga, memperbanyak kesimpulan perlakuan baris dan kolom. Baik, keuntungan dari RBSL ini mengurangi keragaman galap melalui penggunaan dua buah pengelompokan. Pengaruh perlakuan dapat dilakukan untuk percobaan berskala kecil. Analisis relatif mudah baris atau kolom bisa juga digunakan untuk meningkatkan cakupan dalam pengambilan kesimpulan. Beberapa contoh desain rancangan bujuk sangkar Latin. Yang pertama, untuk 3x3, di mana 3x3-nya A, B, C, B, C, A, yang ketiga C, A, B. Yang kedua, untuk 4x4, yaitu A, B, C, D. Yang kedua, B, C, D, A. Yang ketiga, C, D, A, B. Yang keempat, D, A, B, C. Untuk 5x5, yaitu A, B, C, D, E. Yang kedua, B, A, E, C, D. Yang ketiga, C, D, A, E, B. D, E, B, A, C. Yang keenam, E, C, D, B, A. Untuk 6x6, di mana A, B, C, D, E. Yang kedua, B, C, A, F, A, D. Yang keempat, C, F, B, A, D. Yang kelima, D, A, B, F, C. Yang keenam, F, D, E, C, B, A. Untuk 7x7, yang pertama A, B, C, D, E, F, G. Yang kedua, B, C, D, E, F, G, A. Yang ketiga, C, D, E, F, G, A, B. Yang keempat, D, E, F, G, A, B, C. Yang kelima, E, F, G, A, B, C, D. Yang keenam, F, G, A, B, C, D, E. Yang ketujuh, G, A, B, C, D, F. Lalu untuk deskripsi penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin pilot otomatis ABCD terhadap produktivitas pilot tuna. Reproduksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan. Penelitian memutuskan untuk desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Oke, selanjutnya saya atas nama Antonio Adilitapung akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Jack. Deskripsi penelitian. Seorang peneliti ingin mengetahui keefektifan mesin filet otomatis A, B, C, D terhadap produksi filet tuna. Produksi dipengaruhi oleh adanya operator dan hari kerja yang berlainan.
Peneliti memutuskan membuat desain dengan 4 operator sebagai kolom dan 4 hari kerja sebagai baris. Inilah hasil desain yang dibuat oleh operator. Hari kerja 1, operator 1B, operator 2A, operator 3D, operator 4C. Hari kerja 2, operator 1C, operator 2B, operator 3A, operator 4D. Hari kerja 3, operator 1A, operator 2D, operator 3C, operator 4B. Sedangkan hari kerja 4, operator 1D, operator 2C, operator 3B, operator 4A. Inilah hasil dari produksi filet tuna. Baris 1. Kolom 1 hasilnya 1,64D. Kolom 2 1,210D. Kolom 3 1,425C. Sedangkan kolom 4 hasilnya 1,345A. Jika dijumlahkan totalnya menjadi 5,620. Baris 2. Kolom 1 1,475C, kolom 2 1,185A, kolom 3 1,400D, kolom 4 1,290B. Jika ditotalkan menjadi 5,350. Baris 3. Kolom 1 hasilnya 1,670A, kolom 2 0,710C, kolom 3 1,665B, kolom 4 1,280D. Jika ditotalkan jumlahnya menjadi 5,225. Baris 4. Kolom 1 1,565D, kolom 2 1,290B, kolom 3 1,655A, kolom 4 0,660C. Jika ditotalkan semuanya menjadi 5,170. Kolom. Jika dijumlahkan kolom 1 hasilnya semuanya menjadi 6,350. Kolom 2 400,395. Kolom 3 6,145. Kolom 4 semuanya menjadi 4,475. Jika ditotalkan jumlahnya tadi, bisa disimpulkan bahwa jumlahnya yaitu 21,365. Untuk menyederhanakan perlakuan ini, buatlah ringkasan seperti berikut. Perlakuan A. Jumlahnya 5,855, rata-rata 1,464. Perlakuan B. Jumlahnya 5,885, rata-ratanya 1,471. Perlakuan C. Jumlah 4,270, rata-rata 1,068. Perlakuan D. Jumlahnya menjadi 5,355, rata-rata 1,339. Setelah itu, hitunglah faktor koreksi jika baris, kolom, dan perlakuan. Faktor koreksi atau FK, yaitu semuanya tadi menjadi total 21,365 pangkat 2 dibagi 16. Setelah itu hasilnya menjadi 28,529. JK baris atau JKB sama dengan kita jumlahkan semua dari kolom 1 sampai ke kolom 4. Jadi di sini 5,620 pangkat 2 sampai dijumlahkan sampai dengan 5,170 pangkat 2 dibagi 4 kurang FK. Jadi di sini totalnya menjadi 0,030. Oke, di sini akan kita jumlahkan JK kolom atau JKK sama dengan
Jumlah di setiap kolom dikurang FK bagi 4. Jadi 6,350 pangkat 2 sampai dengan kolom 4 yaitu 4,475 pangkat 2 bagi 4 dikurang FK yaitu tadi 28,529. Totalnya sama dengan 0,827. JK perlakuan atau JKP sama dengan total baris dari baris pertama, yaitu kita jumlahkan tadi 5,855 pangkat 2 sampai dengan baris keempat yang totalnya 5,355 pangkat 2 dibagi 4. Setelah itu dikurang FK yaitu 28,529 sama dengan totalnya yaitu 0,427. JK total atau JKT sama dengan 1,640 pangkat 2 tambah dengan 0,660 pangkat 2 dikurang FK yaitu 28,529. Jadi hasilnya 1,414. Jumlah kuadrat Galat atau JKG sama dengan 1,414 dikurangi 0,030 dikurangi 0,827 dikurang 0,427. Ini tadi dijumlahkan dari semua hasil yang kita jumlahkan dari JKP, JKK, JKT. Jadi totalnya semuanya menjadi 0,130. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Aristo. Terima kasih. Baik, saya atas nama Aristo Umar, saya ingin melanjutkan materi hitunglah kuadrat tengah K dari baris kolom dan perlakuan serta galat. Kuadrat total sama dengan JK bagi DB. Kuadrat baris KTB sama dengan 0,030 per 3 sama dengan 0,010. Kuadrat galat kolom K3 sama dengan 0,827 per 3 sama dengan 0,276. Kuadrat total perlakuan atau KTP sama dengan 0,427 per 3 sama dengan 0,142. Kuadrat galat KTG sama dengan 0,130 per 6 sama dengan 0,022. Derajat bebas sama dengan N kurang 1. Derajat bebas galat sama dengan N kurang 1 bagi N kurang 2. Lalu, hitunglah F hitung perlakuan baris. F hitung sama dengan kuadrat total bagi kuadrat total galat. A perlakuan F hitung sama dengan 0,142 bagi 0,022. Baris F hitung sama dengan 0,010 bagi 0,022. F hitung kolom sama dengan 0,276 bagi 0,022. Masuk ke dalam tabel analisis sidik. SK ada S, skala kuadrat, derajat bebas, JK, kuadrat total, F hitung, F tabel. Skala kuadrat, baris atau R, derajat bebas 3, JK 0,030, kuadrat total 0,010, F hitung 0,46, 5% F tabel 4,76, 1% F tabel 9,78. Kolom skala kuadrat kolom atau C, derajat bebas 3, jumlah kuadrat 0,827, kuadrat total 0,276. F hitung 12,56, F tabel 5%, 4,76, F tabel 1%, 9,78. Perlakuan atau P, derajat bebas 3,
jumlah kuadrat 0,427, kuadrat total 0,142, F itu 6,46, F tabel 5%, 476, 1%, F tabel 978. Galat, derajat bebas 6, jumlah kuadrat 0,130, kuadrat total 0,022. Total DB 3, jumlah keseluruhan dari derajat bebas yaitu 15. Z kuadrat, jumlah dari baris, kolom, perlakuan dan galat yaitu 1,414. Kesimpulan ada dua, yaitu satu kesimpulan statistika, kesimpulan penelitian. Bagaimana cara untuk mendapatkan nilai F? Yaitu F sama Q sama dengan 0,5, ke bawah itu 5 dan ke samping itu 4. Itu saja materi dari kami. Sekian dan terima kasih.